Desa Pasir Garam adalah tempat di mana harapan dikubur bersama jala yang robek. Sebuah desa nelayan miskin yang terjepit di antara lautan ganas dan tebing-tebing kapur yang tandus. Mereka tidak menanam padi, mereka memanen apa yang diberikan ombak. Dan akhir-akhir ini, ombak hanya memberi sedikit ikan dan banyak kesedihan. Di gubuk paling ujung, yang setengah rapuh dimakan angin laut, tinggal Anya. Dan di dalam gubuk itu, adiknya, Ato, sedang sekarat. Penyakit itu datang seperti kabut laut. Para tetua menyebutnya sisik perak. Penyakit yang hanya menyerang anak-anak di desa itu. Awalnya hanya demam, lalu muncul bercak-bercak aneh di kulit mereka. Bercak yang berkilauan seperti sisik ikan, tapi dingin saat disentuh. Anya memeras kain lap basah ke dahi Ato yang panas. Napas anak itu pendek dan berdesis. Matanya terpejam, tapi tubuhnya gemetar menahan sakit. Sisik perak itu sudah menutupi hampir separuh dadanya. Kaku dan dingin merayap perlahan menuju jantungnya. "Kakak," suara Ato begitu lemah, nyaris seperti desisan angin. "Aku di sini, Ato," bisik Anya. Suaranya serak karena menahan tangis. "Jangan bicara, simpan tenagamu." "Dingin." Bagaimana mungkin dia kedinginan? Tubuhnya sepanas tungku. Anya menarik selimut usang itu lebih erat. Pagi tadi, tabib desa, seorang pria tua yang lebih banyak mengandalkan takdir daripada obat, telah datang. Dia melihat sisik di dada Ato, menggelengkan kepalanya perlahan, dan meletakkan kembali kantong ramuannya. "Tidak ada yang bisa kulakukan lagi, Anya," katanya. Suaranya penuh kekalutan. Ramuan akar jahi hitam sudah tidak mempan. Penyakit ini sudah terlalu dalam. Ini bukan penyakit milik kita. Ini kutukan laut. "Kutukan?" Anya berdiri, menghalangi jalan tabib. "Harus ada obatnya. Anda tabib." "Aku hanya manusia," kata tabib itu pelan, matanya menghindari tatapan Anya. "Hanya dewa laut yang bisa mengambil kembali apa yang sudah dia tandai. Ikhlaskan dia, nak. Itu satu-satunya obat yang tersisa." Anya tidak menangis di depannya. Dia menunggu sampai tabib itu pergi, lalu dia meninju pilar kayu gubuknya, mengabaikan rasa sakit di buku-buku jarinya. Ikhlas? Dia tidak punya apa-apa di dunia ini selain Ato. Ayah dan ibu mereka telah diambil badai 3 tahun lalu. Ikhlas adalah kemewahan yang tidak dia miliki. Malam itu, demam Ato memburuk. Dia mulai mengigau tentang lautan, tentang ikan-ikan perak yang memanggilnya. Anya panik. Dengan putus asa, dia berlari menembus gerimis mengabaikan angin malam yang menusuk. Dia berlari ke satu-satunya tempat yang tersisa, gubuk Nenek Rumi. Nenek Rumi adalah orang tertua di desa. Mereka bilang usianya 100 tahun. Dia tidak lagi melaut. Dia hanya duduk di depan gubuknya, menenun jala yang tidak pernah selesai. Matanya yang seputih susu menatap lautan seolah sedang mendengarkan percakapan yang panjang. Penduduk desa menghindarinya, menganggapnya sudah gila. "Nenek!" Anya menerobos masuk. Napasnya tersengal. Nenek Rumi tidak menoleh. Dia terus menggerakkan jarinya di antara benang-benang jala. "Kau seharusnya menjaga adikmu. Angin malam sedang mencari jiwa-jiwa yang lemah." "Dia sekarat!" teriak Anya. Frustasinya meledak. "Tabib sudah menyerah. Sisik perak itu, Nenek. Apa yang harus aku lakukan?" Nenek Rumi berhenti menenun. Untuk pertama kalinya, dia menoleh. Matanya yang putih susu seolah menembus kegelapan, menatap langsung ke dalam jiwa Anya. "Kau menanyakan pertanyaan yang salah," desisnya. "Bukan apa, tapi berapa banyak yang berani kau bayar?" "Aku akan membayar berapapun. Aku tidak punya uang, tapi aku bisa bekerja. Aku akan jadi budak seumur hidup." Nenek Rumi memotong.
Lautan tidak butuh koin, dan para dewa tidak butuh budak. Mereka mengambil bayaran yang lebih pribadi. Anya berlutut di lantai tanah yang dingin. Tolong, nenek orang paling lama hidup di sini. Nenek tahu lautan, apa yang harus aku lakukan? Nenek Rumi terdiam lama. Hanya suara gerimis dan ombak di kejauhan. Ada satu legenda, kata nenek Rumi akhirnya. Suaranya turun menjadi bisikan konspirasi. Legenda yang dilarang untuk diceritakan. Legenda tentang kuil karang yang tenggelam. Kuil? Jauh sebelum desa ini ada, orang-orang di sini menyembah dewa yang berbeda. Dewa yang lebih tua, lebih gelap. Dewa yang mau mendengar jika kau berani meminta. Di kuil itu, mereka menyimpan artefak terkuat. Apa itu? Bisik Anya. Sebuah lonceng. Lonceng kecil, seukuran kepalan tangan bayi, tapi terbuat dari satu mutiara hitam yang sempurna. Anya menahan napas. Mereka menyebutnya lonceng penyukar takdir, lanjut Nenek Rumi. Legenda bilang jika kau membunyikannya satu kali, dentingnya akan sampai ke telinga para dewa kuno. Dan apapun permintaanmu, akan dikabulkan saat itu juga. Hati Anya melonjak. Itu dia, aku harus ke sana. Di mana kuil itu? Bodoh, desis Nenek Rumi. Kau tidak mendemar. Selalu ada bayarannya. Aku akan bayar. Bayarannya adalah suaramu. Anya menggerut kening. Suaraku? Maksudnya aku harus bersumpah untuk diam. Nenek Rumi tertawa, tawa kering tanpa humor. Tidak nak, bukan bersumpah, tapi diambil. Saat kau membunyikan lonceng itu, kau mengikat perjanjian. Permintaanmu dikabulkan, dan sebagai gantinya, roh penjaga lonceng akan mengambil suaramu seluruhnya. Kau tidak akan bisa bicara, berbisik, tertawa, atau bahkan menjerit selamanya. Kau akan menjadi si bisu. Keheningan memenuhi gubuk. Anya memikirkan Ato, memikirkan sisik perak yang merayap. Menjadi bisu selamanya. Dibandingkan kehilangan Ato, itu bukan pilihan. Itu adalah harga yang murah. Di mana kuil itu? Tanya Anya lagi. Suaranya kini mantap. Nenek Rumi menatapnya lama, seolah mengukur kedalaman tekadnya. Dia melihat api di mata gadis itu, api yang sama dengan yang dia miliki puluhan tahun lalu. Kuil itu tenggelam saat gempa besar. Katanya pelan, letaknya di dasar palung iblis. Kau tidak bisa ke sana. Aku punya perahu peninggalan ayah. Aku bisa mendayung. Itu tempat paling berbahaya di lautan, penuh pusar air dan karang tajam. Di mana? Tuntut Anya. Nenek Rumi menghela napas panjang. Dia merogoh ke dalam jubahnya yang usang dan mengeluarkan sesuatu, sebuah gulungan kulit kecil yang sudah retak. Aku juga pernah muda dan bodoh seperti kau, tapi aku tidak cukup berani. Atau mungkin terlalu pintar. Dia melemparkan gulungan itu kepada Anya. Itu adalah peta kasar yang menunjukkan garis pantai dan sebuah tanda X di lautan, jauh di luar jangkauan jalan nelayan, palung iblis. Anya menggenggam peta itu erat-erat. Terima kasih nenek. Dia berdiri untuk pergi. Anya, panggil Nenek Rumi. Suaranya kini penuh peringatan. Laut mengambil segalanya. Jika kau melakukan ini, pastikan permintaanmu sebanding dengan keheningan abadi. Palung Iblis adalah nama yang pantas. Butuh waktu semalaman bagi Anya untuk mendayung ke sana, melawan arus pasang dan angin yang seolah berusaha mendorongnya kembali ke pantai. Perahu kayunya yang kecil, harapan terakhir, berderit dan mengerang, tapi Anya lebih kuat dari badai.
dia dipenuhi oleh satu tujuan. Saat fajar pertama menyingsing, dia tiba. Tempat itu menakutkan. Laut di sekitarnya tenang, terlalu tenang. Airnya berwarna hitam pekat, bukan biru. Dan di tengah ketenangan itu, pusaran air kecil tapi konstan berputar-putar, seperti lubang pembuangan di dasar samudra. Sesuai instruksi di peta, dia menunggu. Hanya saat pasang surut terendah, tulis Nenek Rumi, saat laut menghembuskan nafas. Dia menunggu 1 jam. Lalu, perlahan air di pusaran itu mulai surut. Krak, krak. Suara batu bergesekan terdengar dari bawah. Di depan matanya, dari tengah pusaran air, muncul puncak-puncak karang hitam yang tajam. Dan di antara karang-karang itu, ada sebuah bangunan. Atap sebuah kuil kuno. Kuil karang tenggelam. Anya tidak ragu. Dia mengikat perahunya ke salah satu karang, mengambil nafas dalam-dalam, dan menyelam ke dalam air hitam yang sedingin es itu. Airnya keruh, tapi ada cahaya samar dari bawah. Cahaya biru hantu. Dia berenang ke arah itu. Dia melihat pintu masuk kuil, sebuah lengkungan batu yang setengah tertutup. Dia masuk. Di dalam, anehnya, ada udara. Sebuah gelembung besar terperangkap di dalam kubah kuil, membuatnya bisa bernafas. Seluruh ruangan diterangi oleh lumut laut yang berpendar biru. Itu indah, sekaligus menakutkan. Di tengah ruangan, di atas sebuah altar batu obsidian, benda itu berada. Lonceng mutiara hitam. Lonceng itu kecil, persis seperti yang dikatakan Nenek Rumi, tergantung pada rantai perak tipis. Lonceng itu tidak terbuat dari logam, seluruhnya terbuat dari satu mutiara hitam sempurna, berkilauan dengan cahaya ungu dan hijau yang redup. Lonceng itu indah dan memancarkan aura kekuatan yang pekat. Anya berenang melintasi ruangan dan memanjat naik ke atas altar. Kakinya gemetar. Dia menatap lonceng itu. Inikah jawaban dari semua masalahnya? Kau sudah diperingatkan. Suara itu tidak datang dari satu arah. Suara itu datang dari air, dari dinding, dari dalam kepalanya sendiri. Suara itu dalam, bergaung, dan sangat kuno. Dari air di sekitar altar, kabut biru mulai berkumpul. Kabut itu memadat, membentuk sosok wanita yang terbuat dari air dan cahaya lumut laut. Dia tidak memiliki wajah, hanya riak-riak konsentris. Itu adalah roh penjaga lonceng. Manusia kecil yang putus asa. Banyak yang datang, tidak ada yang pergi dengan utuh. Anya tidak takut, dia terlalu fokus. Atu datang untuk membunyikan lonceng. Kau tahu harganya? Aku tahu, aku siap membayarnya. Roh penjaga itu memiringkan kepalanya. Seorang anak laki-laki, penyakit sisik perak. Kau ingin dia sembuh? Iya. 1 dentingan akan menyembuhkannya seketika, tapi bayarannya tetap. Suaramu seluruhnya. Saat kau keluar dari kuil ini, kau akan bisu. Aku mengerti, kata Anya, suaranya mantap. Roh itu melayang mundur. Aku terikat oleh perjanjian lama. Aku tidak bisa menghentikanmu. Aku hanya bisa mengambil bayarannya. Sosok roh itu tampak sedih sesaat. Pikirkan baik-baik, nak. Keheningan adalah penjara yang jauh lebih dingin daripada dasar lautan. Adikku sekarat, kata Anya sederhana. Dia mengulurkan tangannya yang gemetar ke arah lonceng mutiara hitam. Dia tidak perlu memukulnya, dia hanya perlu menyentuhnya. Saat ujung jarinya menyentuh permukaan mutiara yang dingin itu, ding! Suara itu adalah suara terindah sekaligus paling menakutkan yang pernah Anya dengar. Itu adalah nada yang sempurna, getaran yang menembus air, menembus batu, menembus dagingnya dan mengguncang jiwanya sampai ke akarnya. 1 dentingan. Permintaanmu, bisik roh penjaga.
Anya menatap lurus ke sosok itu. "Sembuhkan Ato, sembuhkan adikku sekarang." Roh penjaga itu mengangguk. Telah terjadi. Kuil mulai bergetar. Pasang surut berakhir. Air mulai menaik. Dan sekarang, bayarannya. Roh penjaga itu melesat ke depan. Dia tidak menyentuh Anya. Sosok air itu hanya melewatinya. Tapi saat dia melewatinya, dia mengulurkan tangan cahaya biru. Tangan itu tidak menyentuh bibir Anya. Tangan itu menyentuh tenggorokannya. Anya merasakan sensasi dingin yang tajam seperti sebilah pedang es baru saja dicabut dari lehernya. Tidak sakit, hanya kosong. Dia membuka mulutnya untuk berjerit saat kuil mulai runtuh di sekitarnya. Tidak ada suara yang keluar. Tidak ada. Dia mencengkram lehernya. Panik, dia mencoba batuk, dia mencoba berteriak. Hanya ada hembusan nafas tanpa suara. Roh penjaga itu menatapnya dengan mata tanpa wajah. Perjanjian telah dipenuhi. Anya tidak peduli lagi. Air menderas masuk. Dia melompat dari altar, kembali ke air hitam dan berenang sekuat tenaga keluar dari kuil yang runtuh. Dia berenang ke permukaan, batuk-batuk tanpa suara dan memanjat ke perahunya tepat saat puncak kuil terakhir menghilang di bawah pusaran air. Dia selamat. Dia bisu. Dia memegang dayungnya dan mulai mendayung kembali ke desa Pasir Garam. Dia mendayung sekuat yang dia bisa. Dia harus melihat Ato. Perjalanan kembali adalah siksaan. Bukan karena lautan. Anehnya, ombak yang tadinya ganas kini tenang, seolah membukakan jalan untuknya. Siksaan itu ada di dalam kepalanya. Keheningan. Dia terbiasa bernyanyi saat mendayung. Lagu-lagu nelayan tua yang diajarkan ayahnya. Sekarang, saat dia mencoba bersenandung, yang keluar hanya desah napas. Dia mencoba memanggil nama adiknya. Ato. Bibirnya bergerak, tapi tidak ada getaran di tenggorokannya. Rasa panik yang dingin mulai merayapinya. Selamanya, Nenek Rumi benar. Ini bukan sekadar diam. Ini adalah kekosongan. Sebuah bagian dari dirinya telah dicabut. Dia tiba di pantai desa saat matahari sore mulai turun. Dia melompat dari perahu, tidak peduli mengikatnya, dan berlari menyusuri pantai. Penduduk desa lain yang sedang memperbaiki jala menatapnya aneh. Dia pasti terlihat gila, basah kuyup, rambut acak-acakan, mata liar. Dia berlari ke gubuknya. "Ato!" teriaknya dalam hati. Dia membanting pintu gubuk. Gubuk itu kosong. Tempat tidur jerami tempat Ato terbaring kosong. Selimutnya terlipat rapi. Tidak. Bibirnya bergerak membentuk kata itu. Tidak. Jangan bilang aku terlambat. Dia akan menangis ketika dia mendengar sesuatu. Suara tawa. Di luar gubuk, tawa anak kecil. Tawa yang dia kenal. Anya berbalik perlahan. Dia berjalan keluar ke belakang gubuk. Dan di sana, di pantai, sedang bermain kejar-kejaran dengan seekor anjing kampung, adalah Ato. Bukan Ato yang pucat dan gemetar. Ini adalah Ato yang sehat. Pipinya merah, tubuhnya tegap, dan dia berlari lebih cepat dari anjing itu. Sisik perak di dadanya hilang. Tidak ada bekas luka. Kulitnya bersih dan sehat. "Ato!" seru seorang wanita tetangga dari gubuknya. "Jangan lari terlalu kencang, kau baru sembuh." Ato tertawa. Tawa yang jernih dan kuat. "Aku tidak sakit lagi, Bibi. Aku merasa hebat." Dia melihat Anya berdiri di sana, menatapnya. "Kakak!" serunya, wajahnya berseri-seri. "Kakak, kamu dari mana saja? Lihat aku." Ato berlari ke arahnya dan memeluk pinggangnya erat-erat.
Aku bangun tadi siang dan sakitnya hilang, sisiknya hilang. Kakak, ini keajaiban. Tabib bilang, aku seperti baru lahir. Anya memeluk adiknya. Dia membenamkan wajahnya di rambut Ato. Dia menangis, tapi tangisannya hening. Tidak ada isak, hanya air mata yang mengalir deras di pipinya yang asin. Ato melepaskan pelukannya. Dia menatap wajah Anya yang basah. Kakak, tanyanya. Senyumnya sedikit memudar. Kakak, kenapa menangis? Aku sembuh. Kita harus merayakannya. Kakak, ayo kita makan ikan bakar. Aku lapar sekali. Anya tersenyum lebar sambil menangis. Dia ingin sekali berkata, "Ya sayang, kakak akan buatkan ikan bakar terenak di dunia." Dia membuka mulutnya. Kakak? Anya menunjuk ke tenggorokannya. Dia mencoba lagi, bibirnya bergerak, tapi tidak ada suara. Kebingungan muncul di wajah Ato. Kakak, kenapa? Dia tertawa kecil mengira ini lejukan. Kakak, ayolah, bilang sesuatu. Anya menggelengkan kepalanya. Air matanya masih mengalir. Dia menunjuk ke tenggorokannya, lalu membuat gerakan X dengan tangannya. Senyum Atuh lenyap. Kakak? Suara kakak mana? Kenapa kakak diam? Anya berlutut, memegang bahu adiknya. Dia menatap mata Ato, mencoba menyalurkan semua cintanya, semua kebahagiaannya, semua kesedihannya lewat tatapannya. Aku melakukannya untukmu, Ato. Aku menukar suaraku dengan nyawamu, dan itu sepadan. Tapi yang dilihat Ato hanyalah kakaknya yang aneh, basah kuyup, menatapnya tanpa bicara. Kakak, kamu menakutiku, bisik Ato. Sedikit mundur. Hati Anya hancur. Anya, apa yang terjadi? Nende Rumi berdiri di sana, di jalur pantai. Dia tidak perlu mendekat. Dia melihat Ato yang sehat dan dia melihat Anya yang mencengkeram tenggorokannya. Wajah Nenek Rumi berubah menjadi topeng kesedihan yang mendalam. Kau melakukannya? Desisnya, bukan pertanyaan. Anya mengangguk. Dasar gadis bodoh, bentak Nenek Rumi. Tapi matanya berkaca-kaca. Kau benar-benar melakukannya. Berita menyebar cepat. Keajaiban kesembuhan Ato dirayakan, tapi tragedi kebisuan Anya menjadi bisik-bisik baru. Kutukan, kata mereka. Dia pasti menukar jiwanya dengan iblis laut. Anya tidak peduli. Adiknya hidup. Tapi malam itu, saat dia menyuapi Ato ikan bakar, Ato tidak banyak bicara. Dia terus menatap Anya dengan tatapan aneh. Campuran antara kasihan dan takut. Saat Anya menyelimutinya, Ato memegang tangannya. Suara kakak akan kembali kan? Tanyanya. Anya hanya bisa tersenyum sedih dan menggelengkan kepalanya. Selamanya? Bisik Ato. Ngeri. Anya mengangguk. Ato memalingkan wajahnya. Malam itu, Anya tidur di samping adiknya. Dia mendengarkan napasnya yang sehat dan teratur. Dia bahagia, tapi dia juga sangat kesepian. Kehidupan baru dimulai. Kehidupan dalam keheningan. Anya belajar berkomunikasi dengan gerakan. Dia menunjuk, dia mengangguk, dia menggeleng. Untuk Ato, dia mencoba menggambar di pasir pantai. Dia menggambar ikan untuk makan malam, menggambar bulan untuk selamat tidur. Ato beradaptasi. Dia anak-anak, dia sehat,
Dia ingin bermain. Awalnya dia masih berusaha melibatkan Anya. "Kakak, ayo kejar aku!" teriaknya, lalu dia akan berhenti, sadar bahwa kakaknya tidak bisa membalas teriakannya. "Oh, iya." Lalu dia akan bermain sendiri. Anya melihatnya dari teras gubuk, tersenyum pahit. Tidak apa-apa, yang penting dia hidup. Tapi kemudian, sesuatu yang lebih aneh mulai terjadi. Sesuatu yang tidak Nenek Rumi katakan. Sesuatu yang lebih menakutkan daripada sekedar bisu. Ingatan atau mulai memudar. Dimulai dari hal-hal kecil. Suatu hari, Anya membuatkan sup ikan kesukaan Ato. Dia meletakkannya di meja. Ato masuk, berlari dari pantai. "Wah, sup," katanya. Dia mengambil mangkuk itu. "Terima kasih, Nek. Supnya enak." Anya yang berdiri tepat di sampingnya membeku. "Nek?" Dia pikir dia salah dengar. Dia menyentuh lengan Ato. Ato menoleh. "Oh, Kakak, aku tidak melihatmu di situ." Anya setenyum, tapi hatinya berdebar tidak nyaman. Minggu berikutnya, situasinya memburuk. Anya sedang menenun jala baru. Ato masuk ke gubuk, mencari-cari sesuatu. Kakak lihat, aku lupa namanya. Benda kayu yang bulat, yang bisa mental." Anya bangkit dan mengambil bola kayu kecil dari bawah tempat tidur. "Ah, itu dia. Terima kasih." Ato mengambil itu. Dia menatap Anya sejenak, wajahnya bingung. "Namamu siapa tadi?" Jantung Anya berhenti berdetak. "Namaku Anya." Bibirnya bergerak membentuk kata-kata itu. Panik. A-N-Y-A. "Kakakmu." "Oh, iya. Anya," kata Ato. Tapi dia mengucapkannya seolah itu nama orang asing. Lalu dia berlari keluar. Anya berlari ke gubuk Nenek Rumi. Air matanya mengalir deras. Dia membawa papan tulis kecil dan arang, media barunya untuk berteriak. "Dia melupakanku," tulisnya dengan panik. Nenek Rumi membaca tulisan itu. Wajahnya yang keriput menunduk. "Sudah kuduga," bisik Nenek Rumi. "Apa maksudmu? Kau bilang bayarannya hanya suaraku." Nenek Rumi memedang tangan Anya yang gemetar. "Waktu itu aku bohong, Nak. Aku tidak tahu apa bayarannya. Aku hanya mengatakan itu agar kau takut. Tapi kenapa dia melupakanku? Pikirkan," kata Nenek Rumi pelan. "Apa itu suara? Apakah itu hanya getaran di udara? Bukan. Suaramu adalah kau. Itu adalah caramu meninggalkan jejak di dunia. Itu adalah lagu pengantar tidurmu untuknya. Itu adalah bentakanmu saat dia nakal. Itu adalah tawamu saat dia lucu." Nenek Rumi menatap Anya dengan mata putihnya yang sedih. "Lonceng itu tidak hanya mengambil bunyimu, Anya. Lonceng itu mengambil suaramu, jejakmu. Kau telah menukar keberadaanmu di dalam ingatannya dengan kesehatannya." Anya jatuh terduduk di tanah. "Tidak, ini tidak mungkin. Kau bukan lagi kakak baginya," lanjut Nenek Rumi. "Kau sekarang hanyalah seorang wanita bisu yang tinggal di gubuknya. Sebentar lagi, dia tidak akan melihatmu sama sekali. Kutukan itu jauh lebih kejam dari yang dia bayangkan."
Dia kembali ke gubuk. Ato sedang tidur siang. Tidur nyenyak seorang anak yang sehat. Pipinya merah, nafasnya teratur. Dia telah menyelamatkan hidup Ato, tapi dia kehilangan adiknya. Dia duduk di samping tempat tidur Ato, membelai rambutnya. Ato menggeliat dalam tidurnya. "Ibu," gumamnya. "Aku rindu ibu." Dia tidak bahkan menggumamkan nama Anya lagi. Dia duduk di sana, dalam keheningan gubuknya, di samping adik laki-laki yang telah dia selamatkan. Dia telah membayar harga untuk keajaiban. Dia melihat keluar jendela. Lautan tampak tenang. Dia telah menjadi hantu di dalam kehidupannya sendiri. Hadiahnya adalah melihat adiknya tumbuh dewasa. Hukumannya adalah melihat adiknya tumbuh dewasa tanpanya. Dia ada di sana, tapi dia tidak ada. Dia menatap tangannya, yang mulai terlihat sedikit transparan di bawah cahaya senja. Atau mungkin itu hanya imajinasinya.